Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merliani Mustafa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi jurnal basis biokimia dari penampilan dan tekstur perubahan buah dan sayuran segar. Di jurnal ini saya akan membahas dua karakteristik yang paling mendasar, yaitu pertama penampilan dan yang kedua tekstur. Untuk lebih jelas, mari kita simak video. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dua karakteristik mendasar pada jurnal, yaitu penampilan dan tekstur. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu perubahan penampilan dan tekstur. Nah, perubahan penampilan dan tekstur ada dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayur segar. Tentang proses ini yang mengarah pada perubahan yang penting dalam pengembangan pendekatan yang lebih baik untuk minimalkan dan meningkatkan kualitas umur simpan bagi konsumen. Pada dasarnya, perubahan penampilan dan tekstur ini sangat berkaitan erat dengan kerusakan jaringan. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai ukuran kesegaran dan penurunan kualitas dalam penelitian dan industri potongan segar. Oleh karena itu, kedua karakter ini mungkin merupakan atribut kualitas yang paling menarik yang menjadi perhatian Perosel baru dalam kaitan dengan memaksimalkan umur simpan. Dua karakteristik yaitu penampilan dan tekstur. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan hingga kolonial mikroba. Faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman atau seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Ditambah beberapa contoh masalah yang spesifik untuk tanaman tertentu seperti putih di wortel dan pengembangan warna dalam alliums. Ada kemudian tepi kecoklatan. Ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Sementara reaksi kecoklatan adalah pusat untuk memenuhi mekanisme biokimia penting untuk mengevaluasi konteks lokalisasi subseluler. Sebagian besar strategi untuk mengendalikan kecoklatan mutakhir berfokus pada pendekatan teoritis untuk memodulasi aktivitas enzim PPO. Formulasi anti pencoklatan komersial yang paling banyak digunakan saat ini tersedia menggunakan garam kalsium dan ascorbat. Ascorbate dihipotesiskan untuk mengontrol aktivitas PPO melalui kemampuannya untuk mengurangi quinone ke diphenol asli. Namun ascorbat memiliki banyak aktivitas lain yang mungkin dalam jaringan menjelaskan kegunaannya dalam menghambat kecoklatan karena merupakan antioksidan. Berikut gambar lokasi internal dan eksternal dari senyawa fenolik dan enzim pengoksidasi fenolik atau polifenol oksidasi dan peroksidasi dalam tanaman sel yang khas. Pada gambar ini terdapat beberapa detail dalam hal lokasi fenolik, senyawa enzim yang berinteraksi dan menyebabkan terjadinya kecoklatan. Sintesis senyawa fenolik dikaitkan dengan retikulum endoplasma protein yang terlibat dengan sintesis dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengan setelah terbentuk. Senyawa-senyawa ini terglikasi dan kemudian diekstrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakula atau ke kompartemen dinding sel absolat. Ada beberapa kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam chloroplast, sitoplasma, dan mitokondria, tetapi ini biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khususnya. Kemudian reaksi pencoklatan.
Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol, meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi fenol peroksidasi atau POD pada polifenol. POD dapat meningkatkan reaksi kecoklatan dengan adanya reaksi kecoklatan yang dimediasi PPO yang sangat berlangsung. Mekanisme pencoklatan PPO atau itu coklat ini tidak dipahami dengan jelas. Ada kemungkinan bahwa generasi koinon yang dimediasi PPO dapat menyebabkan akumulasi HO, memberikan konsentrasi yang lebih tinggi dari spesies radikal bebas ini, sehingga kemungkinan secara signifikan tingkat browning fenol yang dimediasi oleh PPOD. Browning peroksidasi dapat dibedakan dari browning terkait PPO dengan penambahan agen pendingin hidrogen peroksidasi seperti katalase yang akan mencegah kecoklatan yang disebabkan oleh reaksi peroksidasi. Gambar 2 ini mekanisme polifenol oksidasi pada monofenol dan difenol. Aktivitas hidroksi memiliki lebih rendah VEP daripada aktivitas oksidasi, menunjukkan bahwa proses hidroklasi adalah lebih lambat dari proses oksidasi. DF ini nilai-nilai yang didasarkan pada aktivitas trionase jamur pada monohenol trirosine dan resultan diheplenol. Kemudian perubahan warna melibatkan degradasi klorofil, menguning atau kehilangan warna hijau. Biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan baru yang diperlukan dengan salad dressing. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun perubahan warna kecoklatan dapat konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Dalam urutan alternatif, klorofilase bertindak langsung pada klorofil dan menguranginya menjadi klorofilida yang kemudian dikonversi menjadi peporbide oleh magnesium dechalatase. Kemudian gambar 3 menunjukkan skema umum untuk tahap awal pemecahan klorofil yang akhir mengarah pada produk tanpa warna. Jelas bahwa salah satu dari dua proses mendahului yang lain untuk menghasilkan produk umum peporbide yang merupakan prekurser langsung dari produk pemecahan berwarna. Kemudian perona pipi putih merah. Wortel yang dipotong dan dikupas diproses minimal menjadi perubahan warna permukaan yang sangat spesifik bernama putih memerah yang terjadi sebagian akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotong, tetapi ke kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi pasca pengerjaan bahan lignifikan dari terjadi sebagai respon luka, mengintensifikasi kejadian dan tingkat keparahan ini. Ini adalah proses yang berhubungan dengan luka. Etilen tampak tidak menjadi bagian dari mekanisme yang memulai proses lignifikasi. Adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan
phenylalanine ammoniase yang merupakan reaksi awal dalam jalur feniformid yang menghasilkan fenol terlarut. Kemudian perubahan warna di alliums. Bawang putih dan bawang perai dapat mengembangkan warna merah muda, merah hijau, biru hijau, atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Kimia dari perubahan warna ini adalah khas untuk spesies allium, dan keduanya, isolalin dan alliinase, adalah persyarat untuk terjadi perubahan warna. Singkatnya, isolalin dan asal ilistan sulfoksida atau ACSOS lainnya dibelahan secara enzimatik oleh enzim alinase untuk menghasilkan tiosulfanat yang mengandung 1 propenil. Tiosulfanat ini disebut pengembangan warna berinteraksi dengan asam amino bebas untuk menghasilkan senyawa pigmen warna tergantung identitas dan proporsi berbagai spesies trisulfanat yang dihasilkan oleh alinase. Kemudian kecoklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel segar. Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan potongan tepi dengan 2 cara. Satu, pertama, kecoklatan sekunder diloalkan di alam sebagian awan dari sifat difusi pencoklatan potongan tepi. Dan 2, waktu terjadinya pemotongan tepi terjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan, sedangkan kecoklatan sekunder mulai muncul dalam buah segar setiap saat antara 1 dan 3 minggu dalam penyimpanan. Waktu kejadian yang dapat diatur oleh riwayat suhu penanganan produk. Pengamatan pada apel non kecoklatan yang telah diproduksi menggunakan penyisipan transport PPO antisiase menunjukkan bahwa pencoklatan bukanlah konsekuensi dari aktivitas PPO dalam jaringan iritasan apel, melainkan dapat dikaitkan dengan aksi trisinase yang dipancarkan dari jamur spora jamur. Kemudian tekstur muncul dalam banyak samaran atau kerenyahan, kekerasan, ukuran, kesegaran, dan lain-lain. Ketegasan sebagian besar ditentukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama ukuran sel, bentuk, dan pengepakan, ketebalan dan kekuatan dinding sel, dan tingkat adhesi sel-sel bersama dengan status turgor. Banyak dari faktor-faktor ini saling terkait. Misalnya, jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dinding sel, jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuola atau geta sel, area kontak sel ke sel yang lebih besar, dan jumlah ruang udara antara sel yang rendah membuat jaringan lebih rapi dan tampaknya kurang berarti. Kemudian, hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan lanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah pada pelunakan, dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Jadi pemahaman tentang pelunakan terkait pematangan normal adalah penting sebelum mempertimbangkan kasus khusus buah segar. Buah dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan peran antilen dalam proses pematangannya. Yang pertama, buah klimakterik yang menghasilkan etilena dalam jumlah besar dan di mana pematangan dipromosikan oleh
Adelena seperti tomat, persik, apel, pisang, dan buah kiwi. 2. Buah non-klimakterik yang hanya menghasilkan jumlah etilena basal rendah selama pemasakan dan di mana pemasakan tidak sensitif terhadap etilena oksigen seperti anggur, stroberi, semangka, nanas, dan jeruk. Hilangnya kualitas tekstur pada pemotongan baru. Tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor. Beberapa di antaranya bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Kultifat yang berbeda sangat bervariasi dalam tingkat kerusakan teksturnya. Potongan segar sayuran biasanya menghadirkan lebih sedikit masalah daripada potongan segar buah. Banyak spesies yang melunak dengan cepat karena peristiwa pematangan alami, namun dalam produk-produk rumit seperti bayam, layu dapat menjadi salah satu penyebab utama hilangnya tampilan dan tekstur visual. Faktor utama lainnya dalam hilangnya tekstur yang diinginkan adalah hilangnya air dan perubahan osmofik. Air menyebabkan turgor dan kerenyahan dan cepat terjadi pada produk yang dipotong baru karena tidak adanya kutikula dan lapisan subepidermis dan penamparan jaringan internal. Namun kehilangan air bisa sangat terbelakangnya dengan kemasan yang sesuai sensasi yang tercepat pada potongan baru dapat menyebabkan kerusakan membran karena akumulasi jumlah lipogenase dan fosfatase yang meningkat. Kurangnya integritas membran kemungkinan kebocoran zat osmotik seluruh ke dalam ruang apoplas. Dia mengakibatkan pergerakan air dan hilangnya turgor. Mencuci irisan paprika hijau setelah pemotongan meningkat retinitas kakuan, mungkin karena penghapusan dari permukaan potongan zat terlarut dan senyawa pensinyalan terkait stres seperti asetaldehida dan fenolik. Manfaat tambahan kemungkinan bahwa mencuci meningkatkan aktivitas katalase, peproksidase, dan suproksidasi dismutase, enzim yang semua terlibat dalam pembilasan radikal bebas oksigen yang berkontribusi terhadap cedera membran dan yang biasanya menurunkan selama penuaan. Tekstur dipengaruhi oleh suhu penyimpanan oleh atmosfer yang dikendalikan atau dimodifikasi dan oleh akumulasi etilen. Banyak dari faktor-faktor ini berinteraksi dan kemungkinan ada trade-off antara mitigasi berbagai aspek penurunan kualitas. Sebagian contoh, suhu rendah menghambat produksi etilen. Kesimpulan, diskusi yang sedang berlangsung dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai mekanisme biokimiawi dari perubahan warna dan tekstur sangat luas. Meskipun tidak berarti lengkap, penerapan pengetahuan untuk ini masalah warna dan tekstur sangat penting untuk manajemen kualitas dalam produk buah dan sayuran segar. Memecahkan beberapa masalah dapat menggunakan teknologi yang relatif sederhana seperti aplikasi edible clothing yang efektif. Terdapat perkembangan kecoklatan dan kerusakan tural. Titik awal terbaik umumnya terletak pada pengidentifikasi keasaman dengan pekerjaan sebelumnya, seperti apakah masalah yang berkaitan dengan vegetatif, matang atau jaringan imatur, apakah buah iklim atau non klimakterik, dan atau apakah buah memiliki leleh atau karakter non-melting saat matang. Sebagian contoh, penggunaan 1-metilclopropene itu dapat berkhasiat dengan buah klimakterik, tetapi mungkin tidak efektif dengan buah non-klimakterik atau sayuran. Namun, variasi biologis dan perbedaan spesies menambah kompleksitas dan membuatnya sulit untuk memberikan skenario satu solusi cocok semua. Jadi, terlepas dari pengetahuan mendalam tentang mekanisme bekerja berdasarkan kasus per kasus terus
terus menjadi penting untuk menyelesaikan masalah perubahan warna dan tekstur khususnya buah atau sayuran yang baru dipotong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.